Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan pendekatan. Pendekatan dapat didefinisikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu permasalahan. Sedangkan pendekatan pembelajaran didefinisikan sebagai ide atau prinsip dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga dapat didefinisikan suatu aturan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, psikomotor dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga berperan menyesuaikan antara tujuan pembelajaran, latar belakang sosial dan budaya, sarana dan prasarana lainnya yang tercakup dalam unsur input, output, proses, dan produk serta bahan kajian sehingga pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Mengacu pada pentingnya peran pendekatan dalam proses pembelajaran, maka timbul suatu pertanyaan. Apa saja pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah video berikut dengan seksama. Langsung saja kita akan membahas tentang beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada 6 pendekatan yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Di antaranya 1. Pendekatan konsep, 2. Pendekatan lingkungan, 3. Pendekatan sains teknologi masyarakat, 4. Pendekatan pemecahan masalah, 5. Pendekatan inquiry, 6. Pendekatan kontekstual. Sekarang kita akan membahas satu persatu pendekatan yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama itu ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau disebut dengan miskonsepsi yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep dengan benar. Konsep di sini merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak. Konsep dimulai dengan memperkenalkan benda konkret, berkembang menjadi simbol sehingga menjadi abstrak yang berupa ucapan atau tulisan yang mengandung konsep yang lebih kompleks. Berikutnya adalah pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan pendaya gunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan belajar akan lebih menarik jika apa yang dipelajari diangkat dari lingkungan sehingga akan berguna dan berfaedah bagi lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang berharga dalam rangka proses pembelajaran. Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna, sebab anak dihadapkan pada kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat memecahkan masalah lingkungan dan menanamkan sikap cinta lingkungan.
Yang ketiga adalah pendekatan sains teknologi masyarakat. Pendekatan sains teknologi masyarakat merupakan pendekatan pembelajaran yang pada dasarnya membahas penerapan sains dan teknologi dalam konteks kehidupan manusia sehari-hari. Dengan pendekatan ini dikondisikan diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi sederhana atau solusi pemikiran untuk mengatur dampak negatif yang mungkin timbul akibat munculnya produk teknologi. Dengan demikian, dapat menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat untuk menanamkan pemahaman konsep dan pengembangannya untuk kemaslahatan masyarakat. Berikutnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Nah, pendekatan pemecahan masalah ini mungkin adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, di mana pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi suatu keadaan seperti hendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Ada beberapa alasan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, yaitu pendekatan ini terpusat pada masalah, singkat, inovatif, bersifat mengarahkan, sistematis, terpusat pada pribadi, dan memiliki ukuran. Pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry juga merupakan salah satu pendekatan yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, di mana inquiry merupakan pendekatan yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan menjawab sendiri pertanyaannya, menghubungkan jawabannya dengan jawaban temannya, dan membandingkan apa yang ditemukannya dengan apa yang ditemukan oleh teman sekelasnya. Pembelajaran berbasis inquiry telah berpengaruh besar dalam pendidikan sains dan biasa disebut dengan sains berbasis inquiry. Karakteristik dari pendekatan inquiry ini adalah guru tidak mengkomunikasikan pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik. Proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan peserta didik bekerja dan mengalami, bukan proses transfer pengetahuan. Kita sudah membahas pendekatan-pendekatan yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.